Baik, untuk mata pelajaran PPKN sendiri di kelas 12 itu hanya memiliki 4 bab ya. Jadi di semester 5 ini kalian hanya akan mempelajari 2 bab saja. Mari kita lihat bab yang pertama. Bab 1 judulnya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi di sini ada kata pelanggaran hak ya. Jadi kalian akan mempelajari arti dari pelanggaran hak itu apa, kemudian arti dari pengingkaran kewajiban warga negara itu apa. Kemudian nanti kalian akan mempelajari contoh-contoh hak warga negara itu yang seperti apa, contoh dari kewajiban warga negara itu apa saja ya. Nah, kemudian nanti terakhirnya kalian akan mempelajari contoh kasus dari kejadian adanya pelanggaran hak warga negara atau contoh-contoh kasus dari pengingkaran kewajiban warga negara ya. Nah, di halaman 1 ini kalian pertama sudah diberikan ada sebuah berita ya, ada sebuah berita yang di dalam kotak ini ya. Judulnya adalah Mendagri, menurut Mendagri ya, partisipasi dalam kegiatan Pilpres itu 70%-nya itu sudah luar biasa. Jadi di dalam satu negara ini, kata Mendagri, kalau orang yang aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pilpres itu sudah mencapai angka 70%, itu dianggapnya sudah luar biasa. Nah, berita ini diambil ya atau sumbernya itu dari internet ya, www.kemendagri.go.id berita ya. Nah, kalian baca dulu ini ya beritanya. Kemudian kalian coba renungkan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, mengapa partisipasi pemilih pada kegiatan Pilpres tahun 2004 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif ya. Jadi kalau pemilu legislatif itu kan milih anggota DPR, MPR. Nih ya. Kalau pemilu legislatif ini memilih anggota DPR, MPR, sedangkan ini adalah pilihan presiden. Nah, pertanyaannya, kenapa katanya ya pada saat Pilpres itu justru orang-orang itu jarang yang ikut atau angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pada saat pemilihan anggota DPR, MPR ya. Padahal sama-sama di tahun 2014. Itu coba kalian cari jawabannya ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya atau biasa disebut dengan golput ya, golongan putih, artinya orang-orang yang tidak mau memilih gitu ya, tidak punya pilihan. Nah, orang-orang yang golput ini pada Pilpres tahun 2014 itu berjumlah sekitar 30%. Nah, angka golongan putih ini, golput ini justru meningkat dibandingkan pada saat Pilpres sebelumnya ya, 2004. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput tersebut. Jadi kenapa sih dulu mah waktu 2004 itu golputnya hanya 24%, kenapa di tahun 14 bulan naik jadi 27%? Kenapa orang-orang ini pada nggak mau ikut berpartisipasi gitu ya, yang nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga, apakah golput itu dapat dikatakan sebagai bentuk terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, di sini ada hak dan kewajiban warga negara. Apakah kalau masyarakat nggak milih presiden itu termasuknya bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara? Ya, itu dijawab di soal nomor 3.
Kemudian di soal keempat, menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi dari rakyat itu pada pemilu terus mengalami penurunan? Ya, jadi soal nomor 4 ini kalian coba jelaskan kira-kira apa dampak terburuk ketika masyarakat itu sudah tidak mau memilih, ya, artinya jumlah orang yang nggak mau milih presiden, nggak mau milih anggota DPR MPR itu semakin menurun. Jadi masyarakat itu cuek-cuek saja, walaupun saat itu sedang ada kegiatan pemilu, ya. Itu yang soal nomor 4. Kemudian yang kelima, soal kelima, coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum. Jadi soal yang kelima ini, ya, coba kalian pikirkan jalan keluarnya atau solusinya gimana caranya supaya masyarakat itu jangan sampai pada cuek-cuek aja gitu. Gimana caranya agar masyarakat itu ikut aktif dalam kegiatan pemilu, ya. Itu 5 soal yang kalian renungkan dulu, ya. Jadi ini namanya sebagai soal pretest, jadi pengetahuan kalian sebelum kalian mempelajari materinya, ya. Jadi 5 soal ini dikerjakan, ya, di buku tulisnya, buku tugas PPKN-nya. Jadi nanti di buku tugasnya ditulis tanggal hari ini, tugas 1, ya, tanggal 26 Juli, ya. Tugas halaman 2 gitu, ya, tulisnya tugas halaman 2 gitu saja. Nah, kemudian kita coba masuk ke materinya, ya, mengenai pengertian. Nah, ini pengertian hak dan kewajiban negara. Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, di sini sudah ada, ya. Hak adalah semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hak itu merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hak itu dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu, ya. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban itu sudah dilakukan. Nah, di sini contohnya, ya. Seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila pegawai tersebut sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Artinya, pegawai tadi akan mendapatkan haknya berupa upah ketika dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Jadi jelas, ya. Hak adalah semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Nah, kemudian kalau tadi itu pengertian haknya saja, ada lagi yang namanya konsep hak asasi manusia. Hak dengan hak asasi manusia itu berbeda, ya. Apa perbedaannya? Kita jelaskan, ya. Nah, di sini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak yang melekat pada setiap individu manusia. Nah, hak asasi ini sifatnya adalah universal. Sifatnya universal, ya, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Artinya, orang Amerika punya HAM atau hak asasi manusia, kan disingkatnya HAM, ya. Amerika punya HAM, orang Indonesia punya HAM, orang Afrika punya HAM, Australia punya HAM, ya. Jadi tidak terpengaruh oleh batas-batas kewarganegaraan.
Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Nah, kalau tadi HAM itu tidak dibatasi oleh kewarganegaraan, tetapi kalau haknya saja, hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya orang Cina, ya, menurut sistem kewarganegaraan Cina itu bisa mempunyai 2 kewarganegaraan. Ya, jadi orang Cina itu bisa jadi warga negara Cina, bisa jadi warga negara Indonesia. Ya, tapi kalau di Indonesia warga negaranya hanya memiliki satu saja kewarganegaraan, ya. Jadi tidak bisa double. Kalau bapak orang tuanya salah satunya ada orang luar gitu ya, WNA, maka dia harus memilih salah satu saja. Jadi kalau haknya saja itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya, tetapi kalau hak asasi manusia ini dia tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jelas ya? Nah, kesimpulannya apa? Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Nah, di sini ya. Nih. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, ya. Tetapi dapat dikatakan bahwa semua HAM itu juga merupakan hak dari warga negara. Contohnya nih, warga negara itu memiliki hak untuk menduduki jabatan, untuk jadi anggota DPR, untuk jadi presiden. Itu semua warga negara memiliki hak, ya. Boleh-boleh saja kalau mereka mau. Ya. Kemudian tetapi hak warga negara, hak menjadi atau menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia itu hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja. Artinya orang asing atau yang bukan warga negara Indonesia itu tidak bisa menjadi presiden, tidak bisa menjadi anggota DPR, ya, tidak bisa menduduki jabatan dalam pemerintah Republik Indonesia. Itu kan HAM, Bu, betul, HAM, ya. HAM itu berlaku bagi siapa saja, ya. Tetapi tadi di sini ada kata-katanya, menduduki jabatan itu adalah hak setiap warga negara. Nah, kalau hak saja itu maka dibatasi oleh kewarganegaraannya, ya. Nah, di info kewarganegaraan ini kita lihat ya. Hak warga negara Indonesia itu meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Kalau hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, ini ya. Hak konstitusional, konstitusi itu kan artinya undang-undang, ya. Jadi kalau hak konstitusional itu adalah hak-hak dari warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tercantum. Contohnya apa? Misalnya pasal 31 menyebutkan bahwa warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Nah, jadi itu sudah ada tercantum di dalam undang-undangnya. Kemudian ada lagi yang namanya hak-hak hukum. Nah, hak hukum ini timbul karena adanya jaminan undang-undang atau perundang-undangan yang di bawahnya. Contohnya adalah hak praduga tidak bersalah di dalam hukum, ya. Jadi seseorang kalau belum terbukti bersalah, belum diputuskan oleh hakim bahwa dia bersalah, maka kita tidak bisa menyebut dia sebagai terdakwa, ya, terdakwa. Itu tidak boleh karena ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Sampai di sini jelas ya. Itu tadi adalah pengertian hak warga negara dan hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke
kewajiban. Kewajiban secara sederhana itu diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban anak sekolah, contohnya apa kewajiban anak sekolah? Kewajiban anak sekolah ya harus belajar, ya, mengikuti aturan dari sekolahnya. Jadi melaksanakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi di sini ya, kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Warga negara itu harus melakukan tindakan atau perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Itu namanya kewajiban warga negara. Contohnya misalnya kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, ya. Itu kan ada diatur dalam undang-undang. Nah, kewajiban warga negara adalah harus melaksanakan aturan tersebut. Ya, jadi kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jelas ya? Tadi kewajiban saja ya, kewajiban warga negara. Sekarang ada lagi yang namanya kewajiban asasi. Nah, kalau kewajiban asasi itu apa? Adalah kewajiban dasar dari setiap orang, ya. Jadi setiap orang nih, kita nih manusia punya kewajiban masing-masing, ya. Nah, apa kewajiban asasi itu? Maksudnya, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan, ya. Jadi orang mana saja dengan kewarganegaraan apapun itu memiliki yang namanya kewajiban asasi, ya. Apa contohnya kewajiban asasi? Nah, ini contoh ya. Menghormati hak hidup. Nah, menghormati hak hidup ini merupakan kewajiban asasi. Artinya semua orang itu wajib menghormati hak hidup orang lain. Mau dia orang Amerika, orang Indonesia harus menghormati hak hidup. Artinya apa? Kita tidak boleh membunuh seseorang, gitu ya. Menghormati hak hidup tuh kita harus membiarkan orang itu hidup, ya. Jika ada pencuri misalnya itu jangan pada main hakim sendiri, ya. Tidak boleh